Jika kita bertemu di medan perang nantinya, kematianmu pasti akan terjadi di tangan. Karena Raja Angga, kau Dalam kitab Mahabharata dikisahkan tentang perang Mahabharata yang terjadi pada zaman dua para yuga, dan setiap karakter tokoh diceritakan di sana. Meskipun semua tokoh penting dalam kisah Mahabharata, tetapi ada beberapa karakter yang dikenang bahkan hingga sepanjang zaman. Nah, pada video kali ini Mimin akan bahas salah satu tokoh dari kisah Mahabharata, yaitu Raja Anggakarna. Menurut cerita, Karna adalah sahabat dari Duryodhana. Karena itu dia selalu mendukungnya dalam situasi apapun dan selalu siap untuk menyelamatkan hidup Duryodhana. Karena telah menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Hari ini Mimin akan memberitahu kalian tentang permintaan terakhir yang diajukan Karna kepada Sri Krishna sebelum ia mengembuskan napas terakhirnya. Namun sebelum itu, seperti biasa jangan lupa sedekahnya dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini. Jika sudah, tidak usah berlama-lama. Mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah Arjuna menembakkan panahnya ke leher Karna kemudian jatuh ke tanah. Dewi Kunti lalu datang dan menghampiri Karna yang sudah berlumuran darah. Sebelum Karna kehilangan kesadarannya, Kunti menceritakan kepada kelima Pandawa bahwa Karna merupakan kakak tertua mereka. Arjuna yang mendengar semuanya, ia merasa bersalah kepada Karna. Kelima Pandawa menangis di hadapan Karna. Pada detik-detik terakhir Karna, Krishna datang dan menghampirinya. Karna kemudian bertanya kepada Krishna. Ibunya meninggalkannya begitu ia lahir. Ia ingin tahu apakah salahnya menjadi anak haram. Kemudian guru Drona tidak mengajari Karna karena ia bukan putra ksatria. Begawan Parasurama mengajari Karna. Tetapi ketika Parasurama mengetahui Karna seorang keturunan ksatria, padahal yang sebenarnya dirinya tidak mengetahuinya. Begawan Parasurama yang kesal dan marah karena merasa ditipu oleh Karna kemudian mengutuk Karna bahwa nanti ketika Karna sangat membutuhkan pengetahuan itu, ia akan melupakan semua pengetahuan yang ia dapat dari Parasurama. Karna juga dihina dalam Swamara Drupadi. Ibu Kunti akhirnya menceritakan rahasia kelahirannya, bahkan untuk menyelamatkan putra-putranya yang lain. Apapun yang Karna terima itu dari Duryodhana. Jadi di mana salahnya jika ia bertarung di sisi dan melindungi Duryodhana? Itulah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Karna kepada Sri Krishna. Sri Krishna kemudian menjawabnya bahwa dirinya juga terlahir di penjara. Kematian menunggunya bahkan sebelum ia lahir. Pada malam ia dilahirkan, ia dijauhkan dari orang tuanya. Krishna juga mengatakan kalau masa kecil Karna dihabiskan dengan mendengar suara mereka di tengah kereta, kuda, busur, dan anak panah. Sedangkan dirinya menemukan kandang sapi, pengembala sapi, dan mendapatkan kotorannya, dan harus menghadapi banyak serangan bahkan sebelum dirinya bisa berdiri dan berjalan. Bahkan tidak ada tentara dan tidak ada pendidikan. Sri Krishna mendapat ejekan dari orang-orang bahwa ia menjadi penyebab masalah mereka. Bahkan ketika Karna dipuji oleh gurunya atas keberaniannya, Krishna bahkan belum mengenyam pendidikan apapun pada usia itu. Karna menikahi seorang gadis pilihannya.
Tetapi Sri Krishna tidak mendapatkan gadis yang ia cintai, dan ia harus menikahi mereka yang ia selamatkan dari raksasa. Bahkan seluruh rakyat kerajaan Sri Krishna harus dipindahkan dari tepi Yamuna ke laut yang jauh untuk menyelamatkan mereka dari Jarasandha. Ia juga dipanggil pengecut karena pelariannya dari pertempuran. Sri Krishna juga mengatakan jika Duryodhana menang pada perang, maka karena akan mendapatkan banyak pujian. Apa yang Sri Krishna dapatkan jika Pandawa menang? Sri Krishna hanya akan disalahkan atas perang dan masalah yang diciptakan oleh perang. Sri Krishna kemudian berkata, "Wahai Karna, ingatlah selalu bahwa hidup menantang setiap orang. Hidup tidak berlaku adil pada siapapun. Duryodhana menghadapi ketidakadilan, begitu juga Yudhishthira mengalami ketidakadilan. Tapi sebesar apapun hinaan, jika kita tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kita, itu tidak akan menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menghadapi masalah saat itu. Jadi berhentilah menangisi keadaan, dan ketahuilah bahwa hidup itu memang tidak adil. Bukan berarti kamu dibiarkan berjalan di jalan ketidakbenaran." Begitulah nasihat Sri Krishna kepada Karna di detik-detik terakhir napas Karna. Karena yang mendengar semua penjelasan dari Sri Krishna, dia menyadari bahwa kehidupan ini memang tidak adil dan kita harus selalu berjalan di atas kebenaran. Karna kemudian pergi sebagai kesatria yang gagah berani. Nah sobat, demikian kisah kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian. Sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu bahagia dan salam Rahayu. कृष्ण अर्जुन दोनों ही मारे जाएंगे।